Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! So, hari ini aku mau jawab pertanyaan kalian dari video-video sebelum aku yang ngebahas tentang Vitasit atau tretinoin. Di video pertama, aku bilang di situ aku baru make Vitasit sekitar 3 hari dan aku baru aja konsultasi ke dokter pertama kali. Terus di video yang kedua, itu adalah update setelah aku pakai Vitasit selama 1 bulan. Nah, setelah video itu tayang, banyak banget aku dibanjiri pertanyaan-pertanyaan dari kalian di kolom komentar maupun di direct message Instagram aku. Sebelum aku jawab pertanyaan kalian, aku mau ngasih tahu sedikit tentang Vitasit. Sebenarnya apa sih Vitasit itu? Vitasit sebenarnya adalah brand atau merek dagang dari satu bahan aktif yang namanya adalah tretinoin atau retinoic acid. Tretinoin adalah salah satu bahan aktif yang merupakan turunan dari vitamin A. Fungsinya adalah mempercepat regenerasi sel kulit. Jadi makanya kenapa tretinoin itu dikenal bisa menyembuhkan jerawat, sebagai anti-aging juga. Nah, kalau aku sendiri, alasan aku untuk pakai tretinoin tentunya untuk menyembuhkan jerawat. Buat yang belum ngerti, simpelnya gini, kulit kita tuh ada berlapis-lapis. Sebenarnya tanpa tretinoin pun kulit kita juga meregenerasi sendiri. Jadi sistemnya tuh kayak ular ganti kulit. Nah, tretinoin membantu mempercepat pergantian itu. Jadi misalnya jerawat kamu ada di lapisan kulit kamu yang paling bawah banget, yang kelihatannya cuma kayak komedo putih. Nanti once kamu pakai si tretinoin, dia akan naik. Nah, itu yang dinamakan oleh purging. Banyak orang yang takut menghadapi stage purging, padahal sebenarnya kamu takut karena kamu belum tahu. Nah, terus purgingnya berapa lama sih? Itu semua depends on your skin. Ada yang purging cuma sekitar 4-6 minggu karena mungkin memang jerawatnya tuh sedikit, yang cuman 1-2, iya paling banyak 5 lah. Nah, terus kalau yang stage jerawatnya moderate kayak aku gini, kalau di jurnal sih takes time-nya 8-12 minggu. Jadi memang sekali lagi ini bukan obat yang miraculous, bukan treatment yang sehari langsung kempes itu jerawat. Nggak kayak gitu. Tretinoin memang perlu waktu untuk bekerja. Fungsi lain dari tretinoin juga bisa memudarkan bekas jerawat karena ya itu tadi sistem kerjanya dia itu increasing cell turnover. Tapi kalau misalnya kamu mau lebih cepat lagi memudarkan bekas jerawat, kamu bisa bantu treatment pakai niacinamide atau vitamin C, alpha-arbutin, dan masih banyak bahan pencerah lainnya yang tentunya presentasinya beda-beda. Fungsi lain dari tretinoin yaitu anti-aging. Aku udah nonton banyak banget jurnal-jurnal orang yang pakai tretinoin buat anti-aging dan hasilnya wow. Ada yang udah pakai selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun, dan hasilnya gokil. Sekarang kita mulai bahas ke side effects-nya. Yang namanya obat, apalagi obat keras tergolongnya, pasti ada side effects yang menyakitkan. Yang paling sering dialami orang adalah iritasi. Iritasi banyak banget bentuknya, ada kemerahan, kekeringan, perih, gatel. Itu biasanya terjadi di awal pemakaian tretinoin. Aku sendiri alhamdulillah nggak mengalami itu. Aku udah cerita di video-video sebelumnya. Aku juga udah kasih tahu kira-kira produk apa aja yang bisa meminimalisir efek iritasi dari tretinoin. Dan gak semua kulit orang juga bisa nerima bahan aktif tretinoin. Itu makanya kenapa di setiap video aku yang ngebahas tentang tretinoin atau Vitasit, aku selalu bilang kalian untuk riset dulu sebanyak-banyaknya apa aja side effect-nya, gimana cara menanggulanginya, dan yang paling penting adalah konsultasi dokter SPKK dulu. Satu warning lagi sebelum aku masuk bahas pertanyaan kalian, tretinoin nggak bisa dipakai sama ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi biasanya alternatif lainnya adalah azelaic acid yang lebih mild daripada tretinoin. Alright, sekarang aku akan jawabin pertanyaan kalian. Kak, selama pakai Vitasit, pakai serum nggak? Aku sejauh ini belum pakai serum apa-apa. Tapi kalau kalian nonton di video aku yang 1 bulan update pakai Vitasit, di situ aku ngomong kalau aku mau pakai niacinamide. Dan aku udah konsultasiin juga ke dokter SPKK aku, boleh nggak dipakai barengan sama tretinoin? Dan jawabannya boleh ya. Kak, aku jarang ada jerawat, cuma ada beruntusan dan komedo aja. Gimana Kak ngilanginnya? Nah ini dia guys, kalau misalnya kalian itu punya jerawat yang tergolong mild acne atau yang cuma 1-2, 1-2-3, itu sebaiknya kalian coba dulu pakai bahan aktif lain yang lebih minim efek iritasinya seperti AHA atau BHA.
glycolic acid, mandelic acid, atau salicylic acid. Ini kalau di step skincare terakhir atau sebelum sunscreen. Aku nggak pernah pakai di pagi hari sih, selain memang karena si tretinoin fotosensitif sama matahari. Ya kalau treatment bahan aktif sebaiknya kalian lakuin di malam hari aja karena jauh lebih efektif. Tretinoin bisa dibarengin sama serum AHA BHA nggak ya? Satu bahan aktif aja itu menurut aku udah bikin muka kering banget loh. Apalagi kalau dibarengin sama AHA BHA. Saran aku jangan. Kalau misalnya kepingin banget pakai AHA BHA, coba diseling aja. Misalnya hari ini AHA BHA, besoknya tretinoin, besoknya lagi AHA BHA. Tapi pastinya konsultasi dokter dulu ya. Hai kak, saran aja, itu produk di kemasan udah ada label lingkaran merah, artinya obat keras. Memang jerawat kelihatan bisa hilang, tapi kesehatan kulitnya nanti rusak. Hati-hati menggunakannya ya. Betul banget, di kemasannya Vitasit sendiri udah ada label K lingkaran merah. Ini artinya obat keras. Makanya di setiap video aku bilang harus konsultasi dokter dulu. Nggak tahu nih udah berapa kali dari tadi aku ngomong konsultasi dokter. Dan di video sebelum ini yang 1 bulan update, aku juga udah pernah bilang harus pakai proper hydration dan SPF. Karena kalau kulit kita lagi dipakein tretinoin, itu akan lebih sensitif sama matahari. Sejauh ini aku baca jurnal tentang tretinoin, belum ada sih pernyataan kesehatan kulitnya nanti bisa rusak. Yang ada juga kalau dipakai jangka panjang malah bagus buat anti-aging. Kalau di sini yang kamu maksud efek iritasinya tadi, ya betul, memang akan ada efek iritasi. Kalau pagi-pagi abis cuci muka pakai toner, pakai pelembab, apa langsung SPF aja kak? Jujur aku bukan penganut toner, jadi kalau misalnya pagi-pagi aku cuci muka, pakai pelembab dan SPF aja. Kak, efeknya emang gatel ya? Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Kalau misalnya kalian ngalamin gatal, perih, atau kemerahan yang berkelanjutan, itu berarti tandanya mungkin kalian nggak cocok. Tapi kalau misalnya kayak aku, ada sih gatal di bagian yang jerawat aja, terus nanti 10 menit lagi hilang, terus nanti gatal lagi di sini, terus 10 menit lagi hilang, terus nanti tiba-tiba perih di bawah mulut. Kalau aku udah pakai moisturizer hilang. Itu nggak apa-apa, itu masih bisa ditolerir namanya. Halo Kak Ajeng, aku juga pengguna Vitasit 0,025% atas rekomen dari dokter aku juga. Ini udah hampir sebulan aku pakai, alhamdulillah beruntusanku hilang. Cuma bener apa yang dibilang kakak, sama yang aku alamin juga. Di saat mulai timbul jerawat gede-gede, sembuh 1, besoknya numbuh 3 lagi. Super mengganggu, tapi aku sabar karena kata dokter aku juga emang harus sabar. Nah itu guys, emang kalau purging itu siklusnya naik turun sampai akhirnya nanti mereda gitu. Beda sama breakout. Kalau breakout tuh dia numbuh jerawat tapi nggak membaik, jadi makin memperburuk. Hai kak, salam kenal. Aku juga lagi pakai Vitasit 0,025%, baru pakai semingguan. Alhamdulillah ada perubahan, tapi aku pakainya di area yang berjerawat aja setelah moisturizer juga. Kalau kakak kenapa makainya rata di seluruh muka? Itu kenapa penting banget konsultasi ke dokter dulu untuk tahu gimana cara pemakaian di kulit masing-masing. Kalau instruksi dari dokter aku, ya pakainya di seluruh muka, karena memang tretinoin sebenarnya bukan termasuk spot treatment, beda sama benzoyl peroxide. Atau clindamycin, kalau kalian tahu merek dagang itu Mediclean, itu juga tergolong spot treatment setahu aku. Kak, aku juga pakai yang 0,025 dan pemakaian sebulan ini jerawat muncul terus, tapi teksturnya sangat lebih baik, jadi halus gitu di bagian yang gak jerawatan, dan di dagu juga kering gitu. Ini bener-bener sama banget kayak aku udah balas juga komennya. Ini bener-bener sama banget kayak aku, sama plek-plek, aku juga merasa kayak gini. Jadi memang di beberapa area muka aku itu kan ada yang memang gak berjerawat nih, contohnya di jidat sama di samping-samping sini. Itu memang teksturnya jadi bagus banget. Nah, tapi kalau misalnya di pipi nih, itu masih muncul jerawat terus karena memang aku banyak banget komedo terpendam tuh di daerah pipi dan dagu. Jadi itu wajar sih, aku cuma perlu sabar aja. Kak, udah berapa bulan pakai Vitasit, terus untuk bekasnya dihilangin pakai apa? Aku udah 1 bulan lebih, seminggu terhitung hari ini. Kalau untuk bekas, tadi aku udah jelasin di awal, tretinoin sebenarnya juga bisa, tapi kalau kalian mau lebih jos lagi, tambahin bahan pencerah lain. Mau nanya kak, kakak Ajeng akne penyebabnya hormonal atau make up? Aku udah pernah ceritain di video aku yang My Acne Story part 1 dan 2. Kalian bisa cek di sini. Itu drama banget sih, dari mulai facial sana sini ke dokter A, dokter B. Kagak sembuh-sembuh gue. Bener banget kak, harus super sabar. Ini aku udah sebulan lebih seminggu. Wow, sama. Kata dokter aku suruh lanjut aja. Terus sekarang dosisnya dinaikin jadi 0,05 pas lagi haid juga. Wah, jerawat pada nongol semua.
Tapi sabar lagi kuncinya, semoga kita berprospek yang baik, amin. Nah kalau kamu yang komen ini kan katanya dinaikin dosisnya jadi 0,05%. Kalau aku kemarin terakhir konsul katanya tetap aja di 0,025%. Jadi memang kulit orang tuh sebeda-beda itu guys. Kita nggak bisa asal aja kayaknya naikin aja deh, kayaknya turunin aja deh gitu. Itu pentingnya konsultasi dokter. Kak, aku pakai 0,025% gak ngaruh apa-apa. Terus naikin konsentrasi ke 0,05, paginya malah berminyak muka aku, gak ada rasa panas atau perih gitu. Alhamdulillah. Aku bingung, paling gatel sedikit aja di bagian jerawat matangnya. Dan aku pakainya langsung ke kulit wajah tanpa base apa-apa. Pertama, kamu udah konsultasi dokter belum sebelum pakai? Kedua, kamu pakainya berapa lama? Jangan baru 3 hari terus kamu bilang Kak gak ada perubahan apa-apa. Karena memang tretinoin itu butuh waktu buat bekerja gitu loh. Terakhir nih ya, mau koreksi dikit, aku ke SPKK karena jerawatan. Tepatnya jidat aku beruntusan karena komedo numpuk. Aku diresepin Vitasit 0,5, tapi aku dilarang pakai sunscreen karena sunscreen bisa buat jerawat susah hilang karena ada kandungan yang belum non-comedogenic. Walaupun gak pakai sunscreen, aku harus pakai pelindung dalam bentuk lain untuk hindari sinar matahari, seperti pakai payung. Pokoknya emang harus ke SPKK sih. Dokter aku baru izinin aku pakai sunscreen kalau bener-bener komedo dan jerawat aku mereda. Selama purging masih dilarang. Aku suka banget nih ada komen-komen yang kayak gini. Jadi kita juga bisa berdiskusi gitu ya di kolom komentar. Memang betul, pilih sunscreen itu yang paling tricky karena takutnya ada kandungan-kandungan yang bisa menyumbat pori-pori kayak silika, dimethicone, silikon, dan lain-lain. Dokter aku juga udah warning dari awal untuk pilih sunscreen yang tepat. Beliau juga merekomendasikan beberapa brand sunscreen. Tapi sayangnya menurut banyak sekali jurnal yang aku baca, tretinoin memang sangat fotosensitif terhadap matahari. Makanya disarankan untuk pakai sunscreen. Nah tapi kalau case-nya memang gak bisa pakai sunscreen karena takut comedogenic, takut memperparah jerawat, ya sebisa mungkin hindari banget matahari. Nih kayak dia tadi sebaiknya pakai pelindung, kayak kain atau topi. Dan hindarin banget terpapar langsung sama sinar matahari. Dan itu nggak bisa dipukul rata. Memang setiap kulit orang tuh beda-beda. Aku pernah sehari aja nggak pakai sunscreen, itu langsung muka aku merah satu muka dan kerasa panas gitu kalau dipegang. Jadi kesimpulannya memang sebaiknya kita konsultasi dulu ke expertnya, dokter SPKK, sebelum kita memutuskan untuk pakai tretinoin yang tergolong obat keras. Makasih banget buat kalian yang udah komen, udah diskusi, sharing, ngasih aku kritik, ngasih aku saran, dan berpendapat. Aku sangat-sangat menghargai semua komen-komen dari kalian. Aku pasti bacain satu-satu, tapi maaf kalau aku nggak bisa balas satu-satu. Semoga dengan adanya video ini, pertanyaan-pertanyaan kalian udah terjawab. Terima kasih udah nonton. Kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kamu boleh komen di kolom komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.